karirnya di MSUI Indonesia sebagai Business Development and Consultant, lalu saat ini sedang berkarya sebagai Strategic Brand Project Manager atau Brand Analyst di Brand and Marketing Consultant CreaX. Gitu. Betul ya Pak Hans? Kalau Betul, ya. misalnya saya salah, mohon dikoreksi ya Pak Hans ya. Iya Bu, betul kok. Nah, hari ini teman-teman, terlebih ini ada banyak teman-teman yang mengampu mata kuliah perilaku konsumen, Pak Hans. Jadi memang kelas ini tuh dibutuhkan ketika kita memiliki pemahaman akan perilaku konsumen atau consumer behavior, nantinya teman-teman akan bisa membangun pesan-pesan komunikasi yang strategis dalam artian untuk PR, untuk marketing, begitu ya Pak Hansnya. Jadi memang consumer behavior ini menjadi landasan kita sebelum kita membuat program yang nantinya akan jauh lebih diulas, dikupas tuntas oleh Pak Hans selaku pakarnya pada malam hari ini. Baik, biar nggak berlama-lama dan berlarut-larut lagi, kalau teman-teman udah bosen Pak Hans dengerin saya di kelas, jadi langsung aja saya berikan waktu dan tempatnya semuanya lah pokoknya buat Pak Hans. Silakan Pak Hans. Oke, makasih Bu Dian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini pasti jam-jam rawan sih, jam-jam segini. Ini jam-jam 7, Pak. jam-jam setengah 7 ini pasti jam-jam yang ya ini wah capek-capeknya ya mungkin habis kelas. Tapi hari ini saya akan coba bawakan sesantai mungkin, seaplikatif mungkin supaya teman-teman yang ada di sini itu bisa cepat memahaminya, juga bisa lebih paham sih tentang consumer behavior. Ini saya share screen ya PPT saya. Ya silakan Pak Hans. Oke. Untuk teman-teman mungkin nanti jika ada yang bertanya boleh langsung chat di room Zoom ya Pak Hans ya, yang nanti akan boleh dijawab di akhir sesi nanti. Oke. Ini sudah masuk semua? Sudah masuk share screen saya? Sudah kelihatan. Oke. Understanding your customer with consumer behavior. Jadi kita akan hari ini belajar gimana sih aplikasi dari perilaku konsumen dalam seharian kita, mungkin dalam bisnis nanti, dalam kita akan bekerja, itu gimana sih aplikasinya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian dan juga tadi Bu Rati, terima kasih. Saya mungkin akan ulangi sedikit, jadi sekarang saya memang bekerja di CreaX, sebuah marketing dan branding consultant yang dari Surabaya. Jadi sehari-harinya saya bantu company-company, bantu teman-teman di sana untuk bisa bangun brandnya, bangun digital presence-nya. Gimana sih biar dikenal nih? Gimana sih untuk bisa memahami perilaku konsumennya dari masing-masing industri. Seperti itu. Nah, buat teman-teman di sini mungkin yang pengen kenal lebih jauh dengan saya, boleh connect dengan saya di LinkedIn atau di Instagram. Seperti itu. Oke, hari ini kita belajar tentang consumer behavior. Nah, saya yakin teman-teman di sini semuanya pasti pernah mikir, saya belajar ini di kelas, belajar consumer behavior, sebenarnya gimana sih aplikasinya? Kok hari ini belajar terus, dikasih tugas terus ujian, gimana sih aplikasinya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang bagaimana consumer behavior ini kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis, dalam industri kita di komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik utamanya, aku pengen ajak teman-teman untuk kita bisa discuss bareng ya teman-teman ya. Jadi aku nggak mau hari ini saya cuma satu arah, saya pengen kita dua arah. Oke, untuk yang pertama. Nah, saya pengen ajak teman-teman diskusi nih. Wah, ini penonton Homdan Caca langsung teriak-teriak ini di rumah. Oke, sebelum kita masuk, saya pengen ajak teman-teman untuk kita discuss bareng. Waktu teman-teman di sini pengen dekat sama seseorang. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Jadi ketika teman-teman nih lagi ada perasaan nih sama seseorang, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, boleh tuh, yuk bareng-bareng ditulis di kolom chat. Saya pengen dengar dari teman-teman seperti apa kira-kira kalau teman-teman lagi deket sama seseorang, pengen deketin seseorang. Boleh yuk, saya kasih waktu 1 menit. Teman-teman boleh langsung tulis di kolom chat. Oke, kepoin. Cari topik obrolan. Oke, cari tahu yang dia suka.
mempelajari dirinya meskipun masih spekulatif. Oke, waduh, berdoa di sepertiga malam. Berdoa supaya Tuhan ngasih hatinya ya. Wah, bikin topik pembicaraan absurd. Oke, gojekin makanan, bersikap baik. Wah, luar biasa teman-teman, ilmu komunikasi ini memang teman-teman udah jago-jago ini. Deketin cowok atau deketin cewek ini. Waduh, keras ini Asifa ini ghosting. Cari love language-nya. Oke, cakep, ngebadut. Kasihan sekali, ya ampun. Oke, thank you teman-teman. Asik banget. Jadi benar, ketika kita mendekati seseorang, kita tuh pasti akan punya effort yang akan kita lakukan ketika kita mau deketin seseorang. Kita tuh pasti akan melakukan hal-hal ini. Nah, yang pertama, kita tuh pasti pengen tahu semua tentang dia. Kita pengen kepoin dia, mulai dari tipe cowoknya kayak gimana sih, stylenya kayak gimana sih, terus sukanya dia apa nih, makanan kesukaannya seperti apa, ulang tahunnya kapan, bahkan mungkin mantannya tuh siapa aja. Nah, kita tuh pasti pengen kepoin dia, orang yang kita tertarik gitu loh, orang yang kita pengen deketin. Nah, habis itu setelah kita cari tahu, mulai nih, kita punya usaha nih, wah mulai nih, aku coba deh, aku chat, nanya, pengen deket, nah kita bikin dia nyaman, kasih perhatian. Sampai yang terakhir, kalau kita sudah di tahap titik, yakin ini, dia ini ada perasaan yang sama saya ini, wah waktunya mengungkapkan perasaan. Nah, kenapa kok saya mulai dari bahas ini? Karena sebenarnya perilaku konsumen atau consumer behavior itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya next. Oke, jadi kita masuk ke teori sedikit ya. Jadi kalau kita ngomong consumer behavior, dari pengertian dari Kotler ini pasti teman-teman juga yang punya buku pemasaran pasti sering dengar nih. Philip Kotler. Nah, consumer behavior itu adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana seseorang itu melakukan pembelian, apa yang mereka beli, kapan mereka belinya, dan kenapa mereka belinya. Nah, sedangkan yang dari Solomon dan kawan-kawan, perilaku konsumen itu adalah studi atau proses yang melibatkan tentang seseorang atau sekelompok orang yang ketika melakukan pembelian, ketika menggunakan sesuatu, atau ketika merasakan sesuatu. Untuk apa? Untuk mencukupkan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Oke. Jadi kalau kita berbicara consumer behavior, sebenarnya kalau di summarize, kita berbicara tentang 3 hal ini. Nah, ini pasti di sini cowok-cowok yang lagi galau, dingin, hujan-hujan di sini, ini menyelimuti diri dari dinginnya sikapmu padaku. Wah, ini pasti yang dialamin ini sama cowok-cowok di sini. Nah, ketika kita berbicara tentang consumer behavior, kita tuh pasti berbicara tentang 3 hal. Yang pertama kita akan berbicara tentang desire, yang kedua adalah fear, yang ketiga adalah anxiety. Kalau kita berbicara tentang desire, apa ya yang disuka sama orang, apa ya yang diinginkan, apa ya yang menjadi hal yang membuat dia itu bisa puas, itu desire. Sedangkan kalau kita berbicara tentang fear ini berbicara tentang apa yang dia takut ya, apa ya yang dia nggak suka ya, apa yang membuat dia itu menjadi kecewa. Nah, sedangkan ataupun yang terakhir anxiety, kekhawatiran apa yang dirasakan oleh orang. Nah, sama toh kalau misalkan kita nih mau deketin seseorang, ketika kita mau memutuskan untuk kita itu dekat sama seseorang, kita tuh pasti pengen tahu nih ketiga hal ini, apa kesukaannya, apa yang dia nggak suka, terus dia kekhawatirannya seperti apa. Nah, seringkali mungkin nih cowok-cowok di sini atau cewek-ceweknya mungkin di sini, kok aku gagal ya mendapatkan hatinya si dia. Wah, bisa jadi karena kita tuh belum memahami benar-benar apa yang menjadi desire, fear, dan anxiety-nya dia. Kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini kita teman-teman di sini, teman-teman dari ilmu komunikasi semua ya. Benar ya Bu Dian ya, Bu Ratih ya? Betul, Pak Hans. Dari Nah, komunikasi dan ini banyakan dari teman-teman yang mengampu mata kuliah perilaku konsumen. Oke. Nah, kalau setiap kita di sini pasti punya mimpi ya. Kita tuh pengen ada yang pengen jadi PR, kemudian atau ada yang pengen jadi social media strategist atau content creator, atau bikin bisnis sendiri, atau di jurnalis.
Nah, kita semua yang ada di industri komunikasi, kita perlu banget belajar tentang consumer behavior. Karena kita akan kepake pasti. Kita harus tahu ketika kita membuat sebuah tulisan, membuat sebuah artikel, kita pasti pakai 5W 1H. Kita pengen tahu nih, apa yang orang butuhkan, gimana cara menyampaikannya. Waduh, Kevin Thierry ini kok berat banget. Tapi kadang kita sudah tahu segalanya soal dia, tapi kita kalah dalam fisik dan harta. Aduh. Sabar ya Kevin. Oke. Kayak gitu. Jadi kita perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari target orang yang menjadi komunikan kita, penerima pesan kita. Kita kan sebagai komunikator nih, kita kan pasti menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, oleh karena itu, kita bakal sering banget tanpa kita sadari belajar tentang consumer behavior. Oke. Kita lanjut ke yang tadi. Nah, tadi kan kalau kita berbicara tentang consumer behavior, kita tuh pasti berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah desire, kedua fear, dan ketiga anxiety. Pertanyaannya, gimana cara untuk mengetahui ketiga hal ini dari seseorang? Nah, ini kita sudah mulai masuk nih, aplikasinya consumer behavior, tekniknya, gimana cara dapetinnya? Nah, kalau saya balikan ke yang tadi, caranya sama. Gimana cara kita mau deketin seseorang? Gimana nih cara untuk mengetahui segala hal tentang gebetan kamu? Nah, ayo kita discuss lagi bareng-bareng, tulis nih di kolom chat. Apa yang akan kalian lakukan kalau pengen tahu tentang gebetan kalian? Boleh nih, tulis di kolom chat. Apa aja yang teknik-teknik yang akan kalian lakukan untuk bisa mengetahui. Wih, yang pertama ini, kepo sosmednya. Oke, kemudian cek MBTI-nya. Waduh, ini pasti MBTI-nya ini TRTKN ini, tertekan. Tanya ke orang terdekat. Waduh, berat ini. Rogo Sukmo ini sudah di luar kendali saya kalau ini. Kepoin dia, stalker, sosmed, tanya teman-teman terdekat. Cari tahu kebiasaan, mengamati sosial media. Oke, ajak makan takutek. Luar biasa. Wah, ini berat ini. Ini pasti IPK-nya 4 ini. Analisis jaringan komunikasinya. Luar biasa. Alif. Oke. Benar teman-teman. Yang teman-teman semua sampaikan di kolom chat itu benar banget. Dan tanpa kita sadari, teman-teman itu sudah melakukan aktivitas-aktivitas untuk consumer behavior. Aktivitas-aktivitas perilaku konsumen. Nah, kalau misalkan di summarize, singkatnya pasti akan teman-teman lakukan seperti ini. Nah, stalking Instagramnya, orangnya gimana ya? Personalitinya seperti apa ya? Kira-kira dia sukanya apa ya? Di situ kan di Instagram kelihatan. Terus yang kedua, tanya ke teman-temannya. Oh, si Budian ini gimana sih orangnya? Nah, itu kita tanya ke Bu Ratih mungkin. Atau, Bu Ratih, Budian ini gimana sih orangnya? Tanya balik. Kita akan tanya ke teman-temannya, karena teman-temannya akan tahu seperti apa kebiasaannya, seperti apa kesukaannya, seperti apa hal yang nggak dia suka. Nah, atau cara ketiga, ini kalau kita sudah lumayan deket nih, tanya langsung ke orangnya, kepo-kepoin. Kamu sukanya makan apa? Hobimu apa? Kamu kalau pulang dari kampus kemana nih? Yuk jalan. Wah, ini nih. Atau yang keempat, mengamati kesehariannya. Kira-kira dia kalau misalkan di jam-jam segini itu ngapain ya? Atau kalau misalkan ini teman-teman masih kuliah online semua ya, belum ada yang kuliah offline ya? Oke, kalau misalkan kuliah online nih, teman-teman kan lihat di Zoom nih. Kalau di Zoom, dia lagi di Zoom ini, lagi di kelas. Kira-kira dia setelah kelas ngapain ya? Mau coba aku chat nih, kira-kira sibuk gak ya? Kayak gitu. Atau bahkan mungkin kalau kita kenal nih sama saingan atau mantannya kita nih atau mantannya dia, kita bisa tuh tanyain juga kan, si Budian tuh gimana sih orangnya? Wah, kita bisa tuh tanyain. Nah, kalau kita lihat sebenarnya aktivitas yang kita lakukan itu adalah salah satu aktivitas dari consumer behavior. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau kita ngomongin consumer behavior, ketika teman-teman itu
stalking Instagram. Teman-teman kan pengen tahu nih, secara secondary research kalau kita bilang di bahasa marketing, di riset, di market research. Kita melakukan yang namanya desk research, di mana kita melakukan penelitian secondary. Jadi kita akan mengambil data-data yang data-data secondary gitu. Dari mana? Dari internet, kemudian juga dari Instagram, dari Facebook, dari Google dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua, kita pengen tuh tahu dari teman-temannya. Yang kita lakukan apa kalau di consumer behavior? Sebenarnya kita melakukan focus group discussion. Ya mungkin konteksnya nggak sama persis ya, tapi ini supaya lebih mudah dipahami. Jadi focus group discussion itu apa? Focus group discussion adalah diskusi yang melibatkan beberapa orang terkait tentang satu objek yang akan dibahas untuk mengetahui tentang apa sih yang orang suka, apa sih yang orang inginkan dari masing-masing persepsi, dari masing-masing insight. Nah, setelah itu diolah jadi sebuah data. Jadi sebuah informasi. Itu kalau fokus group discussion. Atau mungkin kita langsung tanya ke orangnya. Ya kita melakukan interview. Kita melakukan tanya-tanya. Atau kita mengamati kesehariannya. Kita melakukan observasi. Kalau misalnya dalam dunia market research, dalam consumer behavior, kita melakukan field observation. Kita melakukan observasi lapangan. Sebagai contoh, beberapa klien kita ada yang dari dunia startup. Nah, startupnya adalah startup di bidang konstruksi. Pertanyaannya, kalau kita mau menarget tukang dan kontraktor, gimana ya kebutuhannya mereka? Apa ya yang menjadi anxiety-nya mereka? Apa yang menjadi fear-nya mereka? Nah, dari situ kita melakukan observasi, kita interview, kita juga melakukan cari-cari data tuh dari internet. Nah, itu yang kita lakukan di consumer behavior. Atau yang paling terakhir mungkin, kita tanya mantan persaingannya kita. Kita melakukan competitor research. Kita menganalisa apa sih yang kompetitor sudah lakukan yang bisa kita lakukan juga. Mungkin kita bisa amati, tiru, modifikasi. Atau mungkin kita membuat pembedanya. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang consumer behavior. Tentang gimana cara mengetahui desire, fear, dan anxiety. Sampai sini, apakah saya terlalu cepat atau apakah cukup? Boleh tulis di kolom komen kalau saya kecepatan. Kalau cukup boleh kasih tanda jempol mungkin. Cukup Pak Hans, sangat bisa dipahami sejauh ini. Oke, makasih Udian. Nah, setelah nih kita tahu nih semua yang dibutuhkan, semua yang disuka, semua yang menjadi fear atau anxiety dari orang-orang yang kita tuju, yang menjadi target market kita. Atau kalau misalnya konteksnya percintaan, orang-orang yang menjadi target inceran kita. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah, tadi kalau kita lihat di atas, kita kan sudah melakukan. Yang pertama adalah kita mencari tahu semua tentang orang tersebut. Semua tentang desire, fear, dan anxiety-nya. Selanjutnya yang harus kita lakukan, kita tentu akan melakukan, kita berusaha untuk berkomunikasi intens dan membuat dia merasa nyaman. Nah, kalau misalkan beberapa orang ya menyampaikan, cowok itu orang visual. Kalau cowok itu dari mata turun ke hati. Nah, kalau cewek itu dari hati naik ke mata, dibuat nyaman dulu. Nah, sama nih, kalau kita ngomongin tentang consumer behavior, kita kan nyambung. Dari consumer behavior kan kita mencari insight. Kita mencari apa nih yang kira-kira menjadi keinginan atau ketakutan dari target market kita. Selanjutnya kita buat strateginya. Oke, aku sudah tahu nih apa yang dia mau, apa yang dia suka. Terus gimana ya cara untuk deketinnya, strateginya, ngomongnya gimana, ini kan kita bahas. Oke, nah ada dua orang nih. Ada dua personality. Kita sebut Anita sama Aisyah. Anita ini umurnya 25. Profesinya entrepreneur. Wow, personality-nya dia orang yang bekerja keras, ambisius, terus mungkin orangnya tegas, fearless, orangnya to the point, percaya diri, terus pinter juga. Wah, ini kayaknya alpha woman banget nih. Atau nih, kita ada yang kedua, Aisyah.
Aisyah ini umurnya 22 tahun. Terus profesinya mahasiswi, masih kuliah nih. Mungkin seumuran teman-teman dari sini ya. Terus personalitinya dia feminim, mungkin terus ramah, penyayang, terus taat beragama, suka senyum juga. Kita sudah tahu nih, kita punya antara dua incaran lah anggapannya. Ini jangan ditiru ya teman-teman, nggak boleh ya. Satu aja, kalau ngincer satu aja, jangan banyak-banyak dulu. Satu aja. Kita contoh, ada dua personality di sini. Gimana untuk membuat dia nyaman dan bagaimana cara berkomunikasi sama dia. Misal nih, kita mau menyampaikan, kita pengen tahu dia ini sedang melakukan apa. Cara bertanyanya itu pasti beda. Kalau misalnya Anita, orangnya to the point kan. Kita kan nggak mungkin nanya, kamu lagi ngapain gitu. Nggak dibalas tuh. Bisa aja orang kayak Anita itu lebih suka, oh langsung aja, ngomong aja to the point, langsung aja pergi. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu tanya-tanya basa-basi kalau sama saya, kayak gitu. Jadi nanya tuh, halo kamu lagi sibuk? Kan dia jawab enggak, yaudah keluar yuk sekarang, kayak gitu misalkan. Aisyah yang lebih orangnya penyayang, orangnya kalem, kita harus membawanya dengan kasih sayang. Adek lagi ngapain? Kayak gitu ya. Beda kan? Cara menyampaikannya beda. Tapi konten yang disampaikan itu sama sebenarnya. Kita menanyakan tentang sedang melakukan apa. Nah, kalau kita berbicara tentang consumer behavior, itu pasti akan nyambung dengan brand. Nah, kalau kita ngomongin brand, ada yang namanya tone of voice. Apa sih tone of voice? Tone of voice itu adalah bagaimana kita menyampaikan konten. Bagaimana cara kita menyampaikan. Kalau di sini, yang Anita. Karena Anita orang yang to the point. Orang yang pekerja keras, tegas. Nggak bisa cara menyampaikannya harus dengan kasih sayang, dengan basa-basi. Nggak bisa, nggak bakal dibalas pasti. Nggak akan mempan di hatinya dia. Otomatis kita harus menyampaikannya dengan cara to the point dan smart. Harus menyampaikan dengan langsung. Sedangkan Aisyah, karena Aisyah itu penyayang, ramah, murah senyum. Cara menyampaikannya juga harus lebih tone down, dengan personal, lebih hangat. Makanya kan pakai adek lagi ngapain. Nah, ini biasa nih yang biasa bikin baper cewek ini biasanya yang pakai kata-kata kayak gini nih. Oke. Kalau kita berbicara tentang tone of voice, ini tadi ya. Jadi tone of voice itu cara seseorang itu berbicara dengan seseorang. Bagaimana sebuah konten itu disampaikan, konteksnya seperti apa. Kalau kita contoh aplikasinya, yang bisa kita lihat cara paling gampang adalah kita lihat Gojek. Jadi ini teman-teman bisa cari di Google tentang tone of voice-nya Gojek. Jadi ini adalah keempat cara Gojek itu menyampaikan message-nya dia, menyampaikan komunikasinya dia ke audiens. Dia punya tone of voice yaitu clear, casual, witty, sama empathetic. Gimana ya maksudnya ini clear, casual, witty, empathetic ini diaplikasikan seperti apa? Kita lihat contohnya. Kita lihat yang clear dulu ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah mau pergi kemana? Ngomongin tentang tujuannya. Dua-duanya yang atas yang not cool itu nggak salah. Tapi bukan cara penyampaiannya Gojek. Tone of voice-nya beda. Gojek mau ngomong, kalau cara penyampaiannya adalah clear. Berarti bukan where to, Hami, misalnya kayak gitu. Nggak clear. Apa ini maksudnya? Nggak jelas, kurang clear. Oh, ini bukan cara ngomongku. Cara ngomongku adalah where would you like to go? Search for a destination. Jadi langsung jelas. Nah, casual. Ketika kita berbicara tentang casual, Gojek nih. Gojek ini mau ngomong. Kontennya adalah tentang menyampaikan bagaimana makanan yang kamu pesen. Enak apa enggak? Oke apa enggak? Mau di rating seperti apa? Nah, karena tone of voice-nya casual, cara menyampaikannya itu bukan rate our food. Your feedback is important to us. Based on your ratings, we can offer you better recommendations. Ini kan serius banget. Enggak. Gojek enggak seperti itu cara menyampaikannya. Cara Gojek menyampaikan itu lebih casual. Yay or nay? Rate your food so we can give you tempting recommendation. Bah, kan beda kan cara menyampaikan. Kita bicara tentang tone of voice. Terus kemudian witty.
Witty itu kalau mau dibahasakan secara simpel itu adalah bukan sarkas ya. Lucu, jenaka yang pinter lah. Jenaka yang pinter. Jadi ada ngarah ke sarkastik tapi bukan sarkas. Witty itu contohnya gini, kalau ini mau ngomong tentang GoPay, dia bisa menyampaikan kan, yang atas bisa dia sampaikan dengan cara seperti itu. GoPay empowers you to make cashless transaction anytime, anywhere. Bisa dia nyampaikan seperti itu. Tapi itu bukan caranya Gojek. Cara Gojek menyampaikan adalah never judge a man with an empty wallet. He could be on GoPay. Wah, ini kan maksudnya ada twistnya sedikit. Itu witty. Ini cara menyampaikan, tone of voice. Yang terakhir, empathetic. Empathetic ini berbicara tentang apa? Empathetic ini berbicara tentang, contoh, kalau misalkan ketinggalan. Cara Gojek menyampaikan, itu tuh bukan, I forgot my items in GoCar, please be mindful of your belongings. Jadi kayak ngasih tahu gitu, you'll need to be speak with the driver as soon as possible. Call to actionnya, oke. Nggak seperti itu Gojek menyampaikannya. Tapi Gojek menyampaikan dengan cara empathetic. I left my belongings in GoCar. No worries, call us and we'll help you contact the driver to confirm all your belongings. Terus call to actionnya make call. Jadi lebih empathetic. Empathetic itu lebih apa ya? Lebih penyayang ya, bukan lebih penyayang. Lebih empati, berempati dengan konsumen. Itu kita berbicara tadi tentang tone of voice. Kalau kita mengerti tone of voice-nya dari target market kita, kita akan lebih mudah mengkomunikasikan pesan itu disampaikan dengan diterimanya tuh akan lebih baik, disesuai dengan personalitinya masing-masing. Tadi kita sudah ngomongin tentang komunikasi. Oke, aku nih sudah ngomongin tentang desire, fear, anxiety-nya. Aku sudah nih ngomong ke dia. Nah, tapi kan masih kurang nih. Kita harus bikin dia nyaman. Nah, gimana untuk membuat dia nyaman? Kita kembali lagi ke dua personality kita, Anita dan Aisyah. Kalau misalkan kita pengen mendapatkan hatinya Anita dan Aisyah, gimana ya caranya? Ada dua misalkan. Untuk Anita, oh berarti kita harus kelihatan pinter nih. Kita harus ngomongin tentang bisnis mungkin, ngomongin tentang saham, kasih hadiah ulang tahunnya mungkin saham gitu ya. Oh ini kan orang bisnis minded banget, orang entrepreneur banget nih, alpha woman banget. Atau mungkin, kamu mau nggak bikin bisnis bareng? Kita set nih, bisnisnya seperti ini. Wah itu tuh yang membuat dia akan terpacu. Kita dapetin hatinya tuh. Atau Aisyah yang lebih penyayang, kita ngomongin tentang hal yang lebih religi. Supaya relate kan sama dia, terus kasih hadiah atau bunga atau boneka. Badannya kita harus wangi. Atau yang ketiga mungkin, keempat mungkin, kasih perhatian yang lebih intens. Seperti itu. Nah, kita harus tahu gimana kita mendapatkan hati dari target market kita. Kalau kita berbicara tentang consumer behavior, pasti ada yang namanya brand touch point. Apa sih brand touch point itu? Brand touch point itu simpelnya adalah gimana brand atau gimana produk atau service kamu itu dideliver ke target market kamu. Gimana sih kena touch point itu kan ada sentuhan. Gimana sih supaya nyentuh mereka? Nah, ini kita berbicara tentang perjalanan pelanggan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang brand touch point atau customer journey itu macamnya banyak. Simpelnya, customer journey itu adalah perjalanan dari konsumen yang dia mulai tahu, kemudian sampai dia interest, sampai dia ada keinginan untuk mau beli, sampai yang terakhir dia melakukan pembelian. Nah, kalau kita menjelaskan biasanya ke klien-klien kita, biasanya kita akan membagi dalam 3, yaitu pre-service, post-service, pre-service, service, post-service, sorry. Pre-service adalah kegiatan-kegiatan yang kita berusaha kenakan ke konsumen kita atau target market kita ketika sebelum melakukan pembelian. Ini biasanya fasenya mungkin pas kenalan, gimana sih mereka kenal brand kita, gimana mereka itu bisa kenal, tahu kita, itu kita di pre. Kemudian ketika service, itu ketika mereka sudah melakukan pembelian. Sudah melakukan pembelian, dan yang terakhir adalah post-service. Oke, setelah mereka melakukan pembelian, gimana sih membuat mereka kembali kepada kita? Gimana membuat mereka itu balik lagi untuk membeli di kita? Gimana membuat mereka yang mungkin aku nggak puas nih,
ratingku aku kasih 1, ratingnya kasih 1, nggak memuaskan. Nah, gimana sih membuat orang yang ratingnya 1 tadi jadi bisa mau balik lagi ke kita? Itu namanya post service. Dan itu adalah serangkaian dari customer journey. Ini kalau kita lihat, misalkan dari sebuah customer journey untuk sebuah bisnis retail. Nah, di customer touchpoint yang paling kiri, kita tuh ada keinginan, oh ya, aku membutuhkan, mau beli sesuatu nih, mau beli, katakanlah mau beli barang-barang apa ya, kalau misalnya di Tokped nih misalkan ya, beli baju deh, kalau katakanlah beli baju. Aku butuh beli baju nih buat pesta. Otomatis aku bakal lihat dulu, kira-kira baju yang tersedia itu seperti apa ya? Brand-brand yang pernah aku lihat itu seperti apa? Brand-brand yang aku kenal, yang aku sudah percaya, itu apa aja? Nah, dari situ terus mungkin kita melakukan comparison. Nah, akhirnya kita datang nih ke store-nya. Katakanlah kalau baju apa ya? Kita ke Matahari deh misalkan. Kita pernah lihat tuh bajunya di online tuh. Akhirnya kita datang ke tokonya. Kita ngecek tuh, gimana ya kalau misalkan di tokonya seperti apa? Barang-barang bajunya kayak gimana ya? Kita datang tuh ke tokonya. Loh, kok ininya nggak memuaskan? Nggak memuaskan nih, kasirnya juga nggak membantu, nggak enak. Terus kita jalanin lagi, kita lihat lagi. Oh, kita berusaha dapat nih akhirnya yang lebih oke. Nah, akhirnya kita melakukan pembelian dan harganya masuk di kita. Nah, setelah kita melakukan pembelian, ada yang namanya after service. After service seperti apa? After service-nya mungkin kita mau tuker nih, size-nya ternyata kebesaran, bisa nggak dituker ya? Oh bisa, langsung aja telepon ke call center-nya atau customer service-nya. Akhirnya setelah dari situ, bagus ternyata, meskipun tadi kasirnya nggak oke, tapi ternyata ada feedback yang lebih oke, dikembalikan gitu, kepercayaannya konsumen yang beli. Akhirnya, bagus kok, bajunya bagus, bisa tuker juga size-nya kalau kecilan. Nah, akhirnya ada pembelian lagi. Terus sampai kita merekomendasikan ke orang lain. Itu adalah serangkaian proses dari customer journey. Kalau kita ngelihat nih, gimana tadi kita deketin Aisyah sama Anita. Untuk kita bisa nge-touch Anita dan Aisyah, kan caranya berbeda. Maka dari itu, kita kembali lagi perlu memahami bagaimana personality-nya, anxiety, desire, dan fear-nya Anita maupun Aisyah. Setiap customer itu, setiap target market itu beda-beda. Caranya beda-beda. Dan consumer behavior itu membantu kita untuk mengetahui dan menganalisis gimana orangnya, personality-nya, kesukaannya. Oke, materiku nggak panjang. Habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalkan mau dilihat, oke, setelah tadi kita sudah cari tahu target orang yang mau kita incer nih, orang yang kita demen nih. Setelah kita cari tahu tentang dia, akhirnya kita sudah berusaha komunikasi intens dan bikin dia nyaman. Proses selanjutnya ngapain? Proses selanjutnya ngapain? Kita menyatakan perasaan pasti. Kalau misalnya perasaan nggak bisa nyatakan, wah ghosting itu namanya, nggak boleh kayak gitu. Atau kalau enggak, mungkin sampai di titik tahap komunikasi intens dan bikin nyaman. Ketika diungkapkan, kok ditolak? Nah, pasti banyak faktor. Bisa jadi, tadi ada yang disampaikan sama Kevin ya tadi ya kalau nggak salah. Sorry sebentar kok agak error ya. Oke. Tadi, mungkin ternyata hatinya sudah dapat, tapi ternyata harta dan tahta. Wah ini susah ini, memang beda kalau gitu. Jadi namanya customer journey itu ada prosesnya. Dan ketika kita bilang consumer behavior tidak bisa dilepaskan dari ketiga hal ini. Jadi kalau misalnya mau di-summarize, kita bilang consumer behavior, proses kita mencari tahu tentang semua tentangnya, itu tuh kita berbicara tentang consumer behavior. Yang melibatkan apa? Market research. Terus kemudian ketika kita berusaha mengkomunikasikan, oke, aku tahu nih apa yang dia nggak suka, apa yang dia ketakutannya seperti apa, kekhawatirannya seperti apa, tipenya dia seperti apa. Aku coba sampaikan nih, komunikasi, mulai chat, mulai nih deketin, yuk pergi makan yuk, ngajak dia makan, terus kirimin kopi kenangan, kayak gitu-gitu ya.
itu kita berbicara tentang tone of voice dan customer journey. Strateginya seperti apa. Dan yang terakhir, ketika kita mengungkapkan perasaan, itu sudah di end journey banget. Kalau misalkan dia merasa nyaman, orang itu akan melakukan purchase. Sama atau ketika kita nembak, diterima. Oh, berarti ekspektasinya dia dan desire-nya dia itu terpenuhi. Apa yang menjadi need-nya dia itu terpenuhi. Kayak gitu. Jadi itu tadi materi tentang aplikasi dari consumer behavior. Nggak panjang-panjang, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja tanya di kolom chat aja. Saya kembalikan ke Budian. Thank you. Baik, terima kasih Pak Hans atas materinya yang luar biasa segar di malam hari ini ya, Pak Hans ya. Karena bener banget tadi yang di awal Pak Hans ceritakan kalau misalnya jam segini tuh jam rawan ya Pak Hans ya. Jadi harus ada penyegarnya kayak tadi home tone Caca itu semua pasti yang cewek-cewek langsung melek gitu ya Pak Hans. Oke, baik silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat karena teman-teman Ilkom UPN ini Pak Hans banyak banget yang sudah memulai bisnis. Jadi banyak dari mereka itu yang sekarang itu sambil kuliah juga sambil punya bisnis. Contohnya di sini ada Mas Fawaid itu punya toko gadget, Pak Hans. Terus habis itu ada beberapa teman-teman juga yang punya kreatif agensi juga mungkin nanti bisa menambah pengalaman atau berguru pada suhunya ini ya Pak Hans pada malam hari ini. Boleh Baik, banget. boleh ya Pak Hans ya kita Boleh banget. tanya-tanya. Ini kayaknya sampai subuh teman-teman kuliah tamunya ya. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Nah, ini ada satu Pak Hans yang mau bertanya dari Mas Alif Nizar. Sudah raise hand. Silakan Mas Alif Nizar. Izin bertanya ya, Mas. Misalnya kalau desire dan anunya sudah terpenuhi, tapi kadang ada satu masalah nih. Kadang calon konsumen itu mau berada di ujung purchasing atau pembelian itu malah bilang gini, nah, sebentar ya saya pikir-pikir dulu ya. Oh sebentar ya saya pikir-pikir dulu ya. Tapi kadang pikir-pikir nggak beli, pikir-pikir ya nggak melakukan purchasing. Bagaimana ya menghadapi tipikal orang yang seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang benar bahwa kata saya pikir-pikir dulu adalah bentuk penolakan yang halus atau bagaimana? Nah, itu saja sih, Mas. Terima kasih. Ini langsung saya jawab atau gimana Budian? Silahkan Pak Hans bisa langsung dijawab saja. Oke, thank you Alif. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kenapa kok ketika dia sudah tertarik ada penolakan kayak nanti saya pikir-pikir dulu, itu yang pertama ya. Terus apakah yang kedua, kata-kata saya pikir-pikir dulu adalah merupakan sebuah penolakan halus. Gitu ya. Oke. Kalau kita kembali ke analogi tentang percintaan tadi. Wah. Kalau kita sudah berusaha membuat dia nyaman, kemudian kita sudah tahu nih kebutuhannya apa, kita sudah berusaha komunikasikan dari desire, fear-nya dia, anxiety-nya dia. Tapi kenapa ya? Kok tetap kadang-kadang ada yang ditolak. Sorry, aku nggak dibolehin pacaran sama mamaku. Atau mungkin kalau kita waktu masih sekolah dulu ya, kita waktu masih SD mungkin ya. Aku nggak dibolehin pacaran dulu sama mamaku, Mas. Aku disuruh fokus ujian, UNAS. Atau mungkin, wah maaf, kamu naiknya motor. Wah ini kan yang berat gitu. Berat. Nah sama sebenarnya kalau kita berbicara tentang consumer behavior. Dalam proses orang melakukan pembelian, ada dua hal yang pasti menjadi pertimbangan. Orang harus mau dan yang kedua harus mampu. Bisa jadi orang yang kelihatan tertarik, dia sudah mau, tapi bisa jadi dia belum mampu secara budgetnya, nggak masuk harganya, akhirnya nggak jadi beli. Nah, karena itu ketika kita memutuskan untuk menjualkan sesuatu dalam proses journey kita harus lihat nih customer kita ini apakah orang yang mau kita menjawab kebutuhannya dan mampu, budgetnya ada sesuai dengan price range-nya mereka. Secara harga kompetitor juga kita misalkan mungkin kalau di atas value apa yang kita kasih, unique value proposition apa yang kita kasih.
kayak gitu. Dan kalau misalkan apakah itu bentuk penolakan yang halus? Ya bisa jadi itu bentuk penolakan halus karena pada dasarnya konsumen atau pelanggan itu punya ego, punya harga diri. Mereka kan nggak mau tuh terlihat tidak mampu. Tapi bagaimana cara dia mengatasi? Ya coba saya pikir-pikir dulu. Apakah itu buruk? Ya nggak apa-apa. Berarti kamu bukan target marketnya. Kayak meme-meme yang sering kita lihat di Instagram ya. Mas, mahal Sering banget. di Facebook, Nah, kamu bukan target. kamu bukan target marketnya. Kayak gitu sih. Menjawab ya, Alif? Atau kurang jelas? Saya menjawab, Mas. Terima kasih. Oke, thank you. Baik, terima kasih Mas Hans dan juga Mas Alif. Waduh, saya tadi manggil Pak, sekarang jadi Mas. Gak apa-apa, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa ya, Gak apa-apa, Bu. gak apa-apa ya Pak Hans ya. Gak apa-apa. Jadi tadi sudah dijawab, semoga menjawab ya Mas Alif ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua Pak Hans dari Mas Syahrul Ramadan. Silakan Mas Syahrul Ramadan. Halo Pak Hans. Halo, Syarul. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, kan saya juga ada brand clothing nih, saya sendiri sama teman-teman saya. Nah, kita nge-branding kalau kita itu brand yang serius gitu loh. Sedangkan saya punya pemikiran kalau yang akhir-akhir ini tuh branding yang serius itu menurut saya kurang. Nah, teman-teman saya tapi tetap maksa buat nge-brand kalau brand kita itu serius. Dan saya melihat kalau potensinya brand yang serius kan sedang down ya. Nah, saya punya pemikiran buat gimana kalau kita ngikutin tren-tren yang ada nih, misal kayak brand clothing yang lagi hype. Waktu itu kan Erigo, kita ngikutin Erigo aja biar pasar marketnya Erigo itu bisa nggak ke kita gitu loh. Sedangkan untuk yang akhir-akhir ini brand clothing kita ya hitungannya agak sepi lah, karena memang branding yang kita lakukan menurut saya masih kurang kuat aja sih dari yang hal serius tadi. Mungkin ada insight gimana ya Pak ya? Soalnya agak susah juga sih buat ngikutin tren sekarang, apalagi saya takutnya buat Pak, kedepannya kan kita dikira kayak copy paste gitu loh, padahal jatuhnya kita juga ATM gitu loh. Gitu sih Pak. Mungkin ada insight atau gimana Pak? Soalnya bingung aja sih Pak. Oke, Syarul boleh tolong jelasin kira-kira brand serius ini kayak gimana? Serius ini boleh describe brandnya seperti apa? Kita suka desain yang ada di kaos kita itu punya makna kata yang deep gitu loh Pak. Jadi makna kata yang dalam, dan menurut saya agak susah dipahami sama orang awam gitu loh. Jadi saya sendiri yang kalau di brand clothingnya itu sebagai yang ngedesain kaosnya itu agak sulit nerjemahin apa yang teman saya pengenin buat diimplementasiin ke kaosnya gitu Pak. Jadi pesan yang dia sampaikan ke kaosnya itu udah saya desain sedemikian rupa, tapi kayak kurang aja menurut saya gitu loh buat disampaikan ke konsumen gitu loh. Enaknya kayak gimana sih gitu. Oke, berarti ini kaos brand ngomongin tentang ini ya, berarti ya kata-kata gitu ya. Iya benar Pak. Kembali lagi kalau kita melihat dari yang sudah saya sampaikan, target marketnya seperti apa dulu? Apakah kaos dari brand kamu tadi, Syarul, itu tuh benar-benar menjawab yang menjadi desire, anxiety, atau fear-nya dia? Contoh, kalau mau dibuat contoh seperti ini, misalkan, ini aku nggak tahu ya, maksudnya ini pasti case by case, cuman ini yang paling analogian. Kita tahu nih bahwa orang-orang ini punya sangat relate dengan sakit hati, sangat relate dengan kisah percintaan. Kenapa kok nggak kita buat aja, kita angkat fear-nya dia atau ketakutannya dia akan sakit hati tadi dalam bentuk tulisan. Misalkan, contoh, aku tanpamu butiran debu, itu misalkan yang kepikiran di kepala saya. Aku tanpamu butiran debu, tentang cinta-cintaan. Nah, berarti kamu kan sudah tahu nih, target marketnya adalah orang-orang yang mungkin punya masalah dengan hati, yang kamu bisa jualin. Nah, yang bisa saya sarankan adalah kamu perlu define dulu target market kamu seperti apa. Apakah dari value yang kamu kasih itu benar-benar menjawab desire-nya dia. Dari value yang kamu berikan melalui kaosmu, melalui tulisan-tulisanmu, itu benar-benar menjawab desire-nya dia, menjawab
fear-nya dia, menjawab anxiety-nya dia. Karena kalau kita nggak benar-benar menjawab apa yang menjadi keinginan atau ketakutannya mereka, ya bisa jadi salesmu nggak tepat sasaran nanti jadinya, nggak sesuai dengan target marketnya. Nah, kamu harus define dulu kira-kira target marketnya seperti apa yang menjadi dia. Kira-kira untuk kita bisa mencapai keinginannya dia tadi, gimana supaya kita relate, cara supaya kita bisa relate sama dia. Nah, itu kita sudah ngomongin branding sih, sudah lebih jauh lagi. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin consumer behavior, kita perlu tetap pelajari bagaimana insight-insight yang kita dapat dari target market kamu. Kayak gitu, Syarul. Bisa menjawab? Siap, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Mas Syahrul dan juga Pak Hans atas jawabannya dan juga pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak Hans ya. Boleh. Nah, kali ini pertanyaannya ada di kolom chat Pak Hans dari Mas Angga Rido Pamungkas dari mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, ini saya izin membacakan Pak Hans. Selamat malam Pak Hans, saya cukup tersanjung dengan materi yang disampaikan Bapak pada malam hari ini. Nah, ada satu hal yang mengganjal hati saya seputar marketing. Waduh, habis ngomongin cinta-cintaan jadi bahasanya mengganjal hati Pak Hans ya. Yakni, apakah pendekatan seorang pebisnis dalam hal mencari consumer behavior yang terbaik adalah dengan menggunakan data-data dan bukan case by case. Karena hal tersebut sangat mengganjal di hati saya, mengingat setiap manusia itu adalah pribadi yang sangat unik dan berbeda. Terima kasih. Silakan Pak Hans. Oke, ini mungkin saya perlu dijelaskan lagi ya dari Angga Rido ya. Ini maksudnya menggunakan data-data dan bukan case by case, ini maksudnya kayak gimana ya? Case by case ini seperti apa? Selamat malam Bapak, suara saya masuk. Halo, sore. Nah, jadi gini Pak, kan sekarang itu kan lagi boomingnya ya kita menggunakan pergerakannya itu data secara keseluruhan, baik itu insight, angka-angka dan segala macam Pak. Sedangkan kan customer itu kan manusia, dia individu dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti itu sih Pak. Oh, paham. Jadi ini sudah lebih jauh lagi ya. Jadi kalau misalkan kita tuh harus bisa membedakan dulu antara branding, marketing, advertising itu semuanya beda. Nah, kalau yang tadi Rido sampaikan ini sudah ngomongin tentang marketingnya ya berarti ya. Di sini bagaimana untuk kita itu bisa melakukan pendekatan consumer behavior-nya menggunakan data-data, dan padahal manusia itu kompleks. Manusia itu personality-nya macam-macam. Gimana untuk kita merelatekan data dengan consumer behavior. Kayak gitu ya Rido, benar ya? Ya, seperti itu Pak. Oke, jadi kita perlu tahu case by case. Kalau misalkan, ini pasti teman-teman ibu dosen di sini pasti lebih jago daripada saya ya. Ini kalau kita ngomongin tentang riset. Jadi pasti ada yang namanya riset kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang marketing tentang consumer behavior tadi, yang tadi saya jelaskan itu lebih banyak memang terkait tentang qualitative research. Nah, penelitian kualitatif itu tuh fungsinya adalah untuk mendapatkan insight, mendapatkan dari market itu seperti apa ya maunya, seperti apa ya keinginannya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang data, itu kita berbicara dengan hal yang berbeda lagi, quantitative research, riset kuantitatif, riset yang menggunakan angka-angka. Nah, sedangkan kalau misalnya riset kuantitatif itu kita lebih banyak untuk menganalisis, melakukan penilaian. Contoh nanti misalkan kita pengen nih mengukur kira-kira konsumen itu puas apa enggak ya sama kita. Oh, puas. Dari mana kita menilainya? Nah, kita menilai dengan kepuasan. Dengan ada namanya skala Likert. 1 sampai 5 yang mengisi kuesioner. Nah, di situ. Kalau misalkan kita ngomongin tentang marketing, sekali lagi, semua hal ini pasti dipakai. Apalagi di era startup ini, di era yang sangat data driven, yang teknologinya maju, kita harus menggunakan dua hal ini. Kita perlu punya insight terhadap persepsi, terhadap kualitas dari konsumen kita, kemauannya mereka. Itu dari apa? Itu dari insight. Tapi kita juga perlu data untuk kita bisa membuat keputusan
Sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu benar-benar ada dasarnya. Kita nggak cuma ngawang-ngawang. Oh, kita ini selama ini makanan kita enak kok. Tuh, enak katanya siapa? Seberapa enaknya? Kalau perbandingannya enak itu tolak ukurnya apa? Nah, itu dia kenapa kita perlu mengelaborasi antara data dan insight. Yang dari quantitative research sama kualitatif, riset kualitatif. Gitu. Mungkin kalau misalnya Budian mungkin bisa membantu kalau misalnya lebih menjelaskan tentang riset gitu ya Budian ya. Budian dan Bu Ratih kayaknya lebih jago pasti. Yang pasti tiap hari ngelakuin riset. Siap, siap. Terima kasih Pak Hans. Nanti kalau anak-anak ini akan ada kelasnya sendiri Pak, kalau tentang Oke. riset ya. Harusnya sih Pak Hans juga lebih jago nih, calon dosen kayaknya nih Pak Hans. Waduh. Amin, amin, amin. Nah, karena hari ini kita fokusnya ke consumer behavior dulu Consumer Pak Hans. behavior, betul. Karena kalau kita ngomongin riset, bisa sampai besok subuh, besoknya lagi Pak Hans ya. Betul, betul. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak Hans ya. Semoga tadi sudah menjawab ya Mas Anggarido ya. Dari pertanyaan yang keempat, ini ada dari Mas Robi Immanuel yang sudah raise hand. Selamat malam Mas Robi. Ya, selamat malam Bu. Nah, oke, silakan langsung diajukan pertanyaannya ke Pak Hans. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, selamat malam Pak Hans. Jadi mungkin saya mau cerita sedikit dulu. Jadi saya sekarang ini sedang membuka jasa pembuatan animasi untuk komikus-komikus lokal di Indonesia. Dan jadi itu animasi untuk apa ya, materi mereka untuk mempromosikan komik mereka lah begitu. Jadi saya menawarkan suatu metode promosi yang baru gitu. Nah, saya kan karena memulai dari awal dan tidak ada yang mengenal saya, jadi saya tidak memiliki modal yang besar juga, jadi saya tidak bisa menggunakan apa ya, metode beriklan dengan dengan media yang berbayar dan juga yang memakan banyak biaya lah begitu. Jadi yang saya lakukan selama ini pendekatan dengan konsumen itu, saya meriset komikus-komikus lokal yang dimana menurut saya potensial dan cocok lah dengan gaya animasi saya, dan kira-kira mereka biasanya saya cari yang lebih ke amatir daripada yang profesional yang sudah diatur oleh industrinya sendiri gitu. Nah itu biasanya saya dekati dengan cara DM satu-satu profilnya gitu Pak. Dan ya mungkin ada hasilnya sih, cuman saya ada sedikit pemikiran itu termasuk spam atau bagaimana, atau mungkin Pak Hans ada cara pendekatan yang lebih baik lagi gitu. Mungkin ada insight-nya Pak dari Bapak. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, Robi, thank you pertanyaannya. Kalau boleh saya ulang, jadi pertanyaannya yang selama ini dilakukan adalah DM Instagram komikus lokal gitu ya. Terus kira-kira ada nggak ya cara pendekatan lain untuk bisa dapat klien gitu ya istilahnya ya gampangnya ya. Oke. Mungkin yang lebih praktis dan juga lebih efisien lagi atau lebih baik lagi. Oke, thank you Robi. Jadi ini kembali lagi sih, ini udah ngomongin hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita ngomongin consumer behavior, kita ngomongin kan cari apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi desire-nya dia, kebutuhannya dia apa. Nah mungkin kalau misalnya kita ulang dari consumer behavior dulu, kira-kira Robi coba ketahui kira-kira dari komikus lokal, ini kebutuhannya seperti apa sih? Apakah service yang Robi kasih itu benar-benar menjawab permasalahan dari klien? Apakah Robi benar-benar ngasih solusi service yang benar-benar menjawab kebutuhan dan masalahnya mereka, ketakutannya mereka? Nah, sedangkan kalau misalkan sudah sampai ke cara approach, itu sudah ngomongin hal yang berbeda. Itu sudah ngomongin marketingnya, cara untuk mendeliver apa yang jadi value-nya Robi. Nah, kalau misalkan caranya bagaimana, ya cara pasti macam-macam. Kalau misalkan dengan budget yang terbatas, cara yang Robi sampaikan sudah oke. Cuman biasanya kalau Instagram setahu saya itu punya limit biasanya. Kalau kita DM orang-orang, akun-akun. Ya, saya juga dulu pernah diblokir Pak. Nah, itu pasti diblokir. Jadi ada jeda seminggu. Nah, kalau misalkan gini deh, simpelnya kayak gini. Namanya bisnis, itu tuh pasti kita butuh yang namanya capital. Capital tuh mulai dari pikiran kita, idea kita, terus modal uang kita, waktu kita, tenaga kita. Itu semua capital, modal. Nah, ketika kita nggak punya modal di
capital money capital. Nah, coba Robby maksimalkan capital yang lain. Misalkan dari network. Yang Robby kan ini kan istilahnya segmented banget. Membuat animasi untuk komikus-komikus lokal. Coba Robby bisa gabung ke community komikus yang dimana di sana pasti banyak komikus lokal yang butuh jasanya Robby. Nah, kalau boleh tahu Robby bisa motion graphic nggak? Saya sejauh ini rigging animation sih Pak. Jadi mungkin mereka ngirim aset dan saya menggerakkan aset tersebut gitu Pak. Oh, I see. Oke. Soalnya kita di sini, kita teman-teman di Krea, kita lagi cari motion graphic intern nih. Jadi kalau teman-teman di sini yang punya talent di sana, boleh banget. Boleh banget nanti reach out ke saya. Itu tadi mungkin menjawab nggak ya, Robby ya? Iya, menjawab Pak. Kasih banyak Pak. Thank you. Baik, terima kasih Pak Hans atas jawabannya dan terima kasih Mas Robby. Ini sharing, nanya sedikit curhat Pak Hans ya hari ini ya. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan kelima Pak Hans. Waduh, rame banget malam ini ya. Dari Mbak Ayu Nur S di kolom chat. Saya izin membacakan. Pertanyaannya seperti ini. Selamat malam Pak Hans, Budian, serta Bu Rati. Pertama-tama saya mau memuji cara penyampaian Pak Hans yang ringan dan menyenangkan. Yeay, tepuk tangan ya. Tadi Pak Hans menjelaskan cara mengetahui consumer behavior, salah satunya dengan competitor research. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara dan step yang tepat untuk melakukan competitor research? Oke, silahkan Pak Hans, boleh dijawab. Oke, thank you tadi. Siapa tadi? Oh, Ayu. Thank you Ayu sudah atas pujiannya. Thank you. Untuk kita melakukan competitor research, ya pasti kita nggak bisa lepas dari desk research. Kita bisa cari informasi sebanyak-banyaknya dari Google. Google itu adalah sumber informasi nomor 1 di dunia. Jadi ya paling gampang kalau misalnya kita mau tahu nih, oke, saya mau bikin bisnis. Kayak Robby tadi misalkan yang tadi Robby bikin bisnis tentang bikin animasi untuk komikus lokal. Coba ya cari kompetitor-kompetitor yang main di bidang yang sama. Coba kepoin. Tanyain langsung tiba-tiba. Misalkan kita seolah-olah jadi calon konsumennya mereka. Kak, boleh tanya nggak ya harganya berapa jasanya kalau misalkan untuk mau buat animasi dari komik seperti ini. Misalkan kebutuhannya untuk 20 detik atau 15 detik misalkan, berapa ya fee-nya. Dari situ kan kita bisa mencari data sebanyak-banyaknya. Kita dengan nanya ke kompetitor langsung, ataupun cari data dari internet. Gimana hasilnya mereka, gimana cara mereka menyampaikan portofolionya, bagaimana cara mereka mendeliver servisnya, cara menyampaikannya. Itu teman-teman kan bisa cari di Google. Jadi sebenarnya kalau kita nanya gimana cara untuk computer research, nggak ada cara yang benar salah, semuanya itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing, kebutuhan tiap industri masing-masing. Kalau misalkan teman-teman di sini kan teman-teman ilmu komunikasi, berarti pasti mungkin banyak yang di industri-industri yang berkaitan dengan komunikasi, let's say semua yang bermain di Instagram gitu. Nah kalau misalkan B2B gimana caranya? B2B itu istilah untuk perusahaan yang menjual jasa atau produknya untuk perusahaan lain untuk dijual kembali, business to business. Kayak manufaktur, bikin bahan baku, kayak gitu. Gimana cara untuk computer research-nya? Ya coba aja, datengin company-nya langsung. Jadi cara itu macam-macam, nggak ada salah benar, tergantung dari kebutuhan. Kayak gitu. Apakah menjawab, Ayu? Mbak Ayu, semoga menjawab ya jawaban tadi dari Pak Hans tadi ya. Terima kasih Pak Hans atas jawabannya dan juga terima kasih Mbak Ayu. Silakan teman-teman jika masih ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Hans, mumpung ini ya pakarnya ada di sini. Dan tadi kan sebenarnya udah ada beberapa teman-teman yang bilang kalau penyampaiannya sangat mudah dipahami, menyenangkan. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kayaknya Mas Yusufil ini lagi memikirkan pertanyaan yang paling cocok ini ya ke Pak Hans ya. Ada yang mau ditanyakan Mas Yusufil? Oh, ini maaf Mas Yusufil. Setelah ini ya Mas Yusufil ya pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul Rizky Awaliyah. Selamat malam Mbak Nurul. Selamat malam Bu Dilan. Selamat malam Pak Hans. Saya izin bertanya. Tadi kan
Saya memperhatikan Sorry materi Nurul, bentar. tentang. Sorry Nurul, bentar nggak kelihatan. Oh, Kamu tenggelam mukamu. sorry. Oke. Jadi tadi saya kan itu memperhatikan materi tentang brand touch points. Terus habis itu kayak journey-nya seorang konsumen tuh bisa sampai repurchase gitu kan. Dibilang berhasil gitulah sebuah brand bisa biar sampai konsumen repurchase produk kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih biar mengurangi efek dari resiko yang dihadapi pembeli setelah mereka membeli produk yang kita jual, biar mereka mau repurchase lagi gitu. Dan gitu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Nurul. Jadi pertanyaannya adalah gimana untuk mengurangi resiko supaya membuat customer kita itu melakukan repurchase dari customer journey-nya seperti itu ya? Iya. Oke, simpelnya adalah kasih experience terbaik kalian dari service yang kalian punya. Kalau misalkan tadi, gimana Nurul bisa jatuh cinta sama cowok? Karena Nurul merasa nyaman sama cowok. Dikasih perhatian, dikasih hadiah, dibeliin kopi kenangan, dibeliin macam-macam. Sampai akhirnya ngerasa, wah ini kok baik banget ya, kok luar biasa banget nih cowok nih. Layak nih jadi pasangan hidup, wah sehidup semati. Karena itu, sama sebenarnya kalau kita ngomong tentang ngomong tentang brand, ngomong tentang consumer behavior, ngomong tentang customer journey. Kita sebagai pemilik bisnis atau business owner, kita perlu kasih experience kita yang terbaik. Makanya kan kalau kita bilang customer journey itu sebenarnya kita ngomongin experience. Gimana kita itu ngasih touch point kelima panca indera yang bisa diterima sama target market kita. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau ke mall setiap lewat Bread Talk itu tuh kayak baunya enak gitu, atau lewat Roti Boy deh. Nah, apa yang dilakukan Bread Talk dan Roti Boy itu adalah salah satu bagian dari customer touch point. Yang di-touch apa? Penciuman. Itu adalah bagian dari komunikasi. Yang di-touch adalah customer touch point-nya adalah di penciuman. Orang itu terangsang lewat baunya yang enak banget. Jadi lapar nih, jadi pengen nih, akhirnya beli. Nah sama, customer touch point itu seperti itu. Popcorn XX1, wah ini favorit saya sekali nih Alif. Thank you, mengingatkan saya akan Popcorn XX1. Sama seperti yang dilakukan kalau misalnya dalam bisnis-bisnis yang lain. Kenapa? Contoh lagi, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Sebenarnya apa sih yang mau di-touch dari teh botol sosro? Itu sebenarnya adalah rasa. Bau, rasa. Kita kan kalau ingat tuh rasanya pahit-pahit gimana gitu teh botol sosro. Atau yang lain kalau misalkan customer touch point, kalau misalkan retail itu Le Minerale, komunikasi dia di marketing komunikasinya dia adalah yang ada manis-manisnya, kayak gitu. Padahal ya kan sebenarnya kan kalau diminum juga belum tentu ada manis-manisnya. Tapi itu adalah salah satu customer touch point-nya dia. Dengan dimainkan dari sering dia mendengarkan kata-kata yang ada manis-manisnya, hal itu bisa mempengaruhi psikologis dari pengguna atau peminum, jelek banget bahasanya, yang mengkonsumsi dari Le Minerale. Kayak gitu sih. Jadi membuat experience dan memberikan value sebaik mungkin untuk target market kita. Menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih, Pak Hans. Thank you. Terima kasih Mbak Nurul pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Hans tuh kan. Habis Mbak Nurul muncullah Mas Yusufil gitu ya. Tadi tuh sebenarnya udah mau nanya dari tadi Pak Hans, cuman emang anaknya introvert jadi takut duluan gitu ya. Ini sebelumnya silakan Mas Yusufil, tapi ini ada satu pertanyaan Pak Hans. Dia yang nanya itu personal chat ke saya. Secret admirer-nya Pak Hans. Waduh. Kalau mau nanya langsung gitu ya. Jadi saya bacakan dulu ya Pak Hans ya. Maaf ya Mas Yusufil ya setelah ini ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Selamat malam Pak Hans, izin bertanya. Untuk melakukan riset konsumen kadang dilakukan melalui riset digital.
Biasanya kan ada yang riset analisis big data, kayak gitu-gitu ya Pak ya, jadi melalui riset digital. Sedangkan karakter personal konsumen yang ditampilkan di dunia digital dengan real life itu berbeda. Bagaimana untuk mengurangi gap ini? Nah ini seru Pak Hans, karena kan kita sering sekarang lihat itu yang ditampilkan di sosmed itu tidak seperti di real life-nya gitu ya, apalagi terkait dengan gaya hidup. Nah silakan dijawab Pak Hans, monggo. Oke. Ini namanya rahasia berarti ya Bu ya? Namanya rahasia ya? Rahasia, Dirahasiakan. Mbak rahasia. Oke. Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengelaborasi yang secara data yang semua big data, semua serba big data dengan yang terjadi kalau keunikan masing-masing konsumen. Seperti itu ya, Budian ya? Ya, jadi bagaimana yang ditunjukkan di sosial media itu dengan yang aslinya kan ada yang beda. Nah, untuk mengatasi gap itu seperti apa gitu, Pak Hans? Oke, untuk mengatasi gap tersebut. Jadi, kita setiap marketer atau setiap orang yang melakukan aktivitas marketing, kita tuh perlu tahu consumer behavior. Dari masing-masing industri itu berbeda-beda. Orang itu beda-beda. Tapi, yang satu sama adalah pattern itu pasti terbaca. Nah, kita sebagai marketer perlu mengelaborasi kedua hal ini. Nah, teman-teman pernah nggak sih terpikir, kenapa ya? Kok tiba-tiba aku tuh ngechat sesuatu di, katakanlah nih, kita ngechat lollipop di WhatsApp. Terus tiba-tiba ads-nya keluar di Facebook atau Instagram kita. Pernah nggak terjadi seperti itu? Pasti teman-teman pernah merasakannya, pernah ngalamin hal tersebut. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Yang dilakukan Facebook adalah mengelaborasi sebenarnya antara big data yang mereka punya dengan consumer behavior. Jadi kalau kita belajar consumer behavior itu sebenarnya memang tidak lepas juga dari data. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka menggather data tersebut? Mereka punya tim yang namanya tim big data, tim business intelligence. Untuk mereka mengumpulkan data-data yang mereka punya, sehingga mereka bisa memberikan rekomendasi berdasarkan data. Karena kan pattern-nya kebaca. Contoh, pattern kebaca seperti apa? Misalkan setiap hari Jumat, saya itu harus pergi ke rumah gebetan misalkan. Dan motor lagi rusak. Rusaknya lama gitu, nggak selesai gitu misalkan. Otomatis pakai Gojek. Nah, Gojek itu mempelajari data yang terjadi, data yang kegiatan yang dilakukan secara berulang. Maka dari itu terbentuklah sebuah data yang kemudian dari data ini menjadi informasi. Dari sini kan kelihatan, oh perilakunya Hans itu pasti setiap hari Jumat itu pakai Gojek. Maka dari itu kita tuh perlu sebagai marketer kita harus belajar untuk bisa mengelaborasi antara data dan mengelaborasi insight. Ketika kita sudah punya data, kita harus tahu nih gimana data ini kita bisa ubah menjadi sebuah decision, sebuah putusan. Sesuatu yang tidak bisa dihitung, sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi, itu ngawang, nggak kelihatan. Sesuatu yang enak, bagus, seenak apa, sebagus apa, terus sesering apa. Kalau misalkan itu nggak dikuantifikasi, nggak dibentuk dalam angka, kita nggak tahu datanya seberapa, kita nggak bisa tahu seberapa besar atau seberapa kecil, seberapa sering. Nah, maka dari itu, ini kita perlu untuk mengelaborasi data, dan juga belajar untuk memiliki business sense, insight. Mengambil data jadi insight, kayak gitu. Gimana? Apakah menjawab, Budian? Baik, terima kasih jawabannya Pak Hans, luar biasa. Semoga menjawab ya Mbak Rahasia ya, atas pertanyaannya ya. Baik, lanjut nih yang tadi sempat tertunda, ada dari pertanyaan Mas Yusufil. Silakan Mas Yusufil. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Ini sih, tadi kan sudah dijelasin mengenai beberapa materi mengenai brand itu sendiri begitu ya, Mas. Tapi yang saya tanya ini lebih ke personal dari Mas Hans sendiri sih. Setelah saya cek LinkedIn-nya, dan ternyata langsung muncul teratas tuh di Google. Itu Mas Hans kan sampai sekarang ini strategi brand project manager di Crea Indonesia yang sudah dari Mei 2021. Nah, mungkin ini sih apa sih yang perlu kita persiapin gitu, Mas, untuk bisa menjadi seorang strategic brand project manager ini? Karena
sejujurnya pada mata kuliah semester 5 khususnya teman-teman semester 5 di ilmu komunikasi ini rata-rata pemberian tugasnya itu hampir serupa dan mirip begitu. Entah itu membranding dari sebuah produk, terus membuat project mengenai mencari UMKM begitu, dan hampir mirip semuanya gitu sih. Jadi pertanyaan saya, apa yang harus kita siapin gitu supaya bisa menjadi seperti seorang Mas Hans sebagai strategic brand project manager, begitu sih Mas. Oke, thank you Supil. Ini nanyanya personal tentang saya kalau gitu ya. Oke, thank you. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit apa yang saya lakukan setiap hari ya. Jadi saya sebagai project manager, kita di sini bisa dibilang sebagai konsultan. Apa sih konsultan itu? Konsultan itu adalah seseorang yang memberikan professional service untuk menjawab kebutuhan atau masalah dari masing-masing klien. Nah, di sini khususnya kalau fokus saya itu di strategic branding dan di marketing. Jadi misalkan nih, ada konsumen, ada klien, kita mau bikin hotel. Gimana cara buat hotel yang keren, yang beda dari yang lain. Nah, di situ tugas saya adalah menciptakan bagaimana cara menyampaikannya, kemudian juga bagaimana tadi seperti yang saya jelaskan, journey-nya seperti apa, mulai dari orang itu masuk sampai nanti dia ke resepsionis, sampai dia ke atas, ke kamar, sampai pulang, sampai nanti dia nginep lagi di hotel itu. Gimana caranya untuk kita bisa menciptakan hal tersebut. Dan juga saya di strategi marketing, jadi bikin campaign-campaign marketing, gimana bikin strategi-strategi untuk bisa meningkatkan penjualan atau awareness, kalau bisa mau dibilang, dari klien. Nah, pertanyaannya, gimana kalau mempersiapkan diri supaya bisa jadi project manager atau marketing consultant seperti saya? Simpelnya adalah, kalau kita di industri branding dan marketing, industri kreatif, kita mesti banyak referensi. Yang pertama adalah kita perlu banyak referensi. Kita harus sering ngelihat brand-brand, macam-macam desain seperti apa, terus kemudian macam-macam campaign, cara komunikasi seperti apa. Itu satu, referensi harus banyak. Yang kedua, kita mesti up to date dan kita mesti open, mau belajar setiap hari. Jadi ketika kita dapat informasi baru, kan marketing itu terus dinamis. Marketing itu terus berkembang. Tren itu terus berkembang. Kalau dulu orang iklan di koran, sekarang orang sudah nggak iklan di koran karena orang sudah pakai yang namanya KOL, influencer. Dari segi public relation. Itu. Dengan perkembangan itu, kita itu harus mau adaptasi. Kita harus mau ada willingness untuk belajar. Terus kemudian yang kita perlu lagi persiapkan adalah, karena setiap hari tugasnya adalah kita ketemu klien. Kita menceritakan apa yang kita bawakan, apa yang kita sampaikan. Kita perlu belajar, ya teman-teman di sini, kita perlu belajar mengkomunikasikan. Bagaimana menyampaikan sesuatu itu yang ribet, yang simple, itu jadi simple. Yang ribet jadi simple, sorry. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang kompleks, itu bisa dimengerti sama orang. Supaya yang kita jelasin itu bisa mengaplikasikannya nanti dan bisa eksekusi juga. Kayak gitu sih. Jadi yang pertama adalah perlu banyak referensi, banyak lihat referensi, banyak lihat portofolio, lihat desain, lihat campaign, lihat brand. Yang kedua adalah ada willingness untuk mau belajar dan kemampuan komunikasi. Belajar untuk mau keluar dari comfort zone. Kayak gitu sih. Apakah menjawab, Yusufil? Ya, menjawab. Namun untuk detail pekerjaannya hampir mirip dengan apa bedanya seorang digital marketing seperti yang khusus gitu ya. Terus tadi yang membuat campaign kan juga bisa juga dilakukan oleh pihak public relation begitu. Nah, maksudnya pemfokusannya itu di mana, di bagian mana begitu? Gimana maksudnya pemfokusan gimana? Sorry. Ya fokus ini di bidang pekerjaan Mas Hans kan sepertinya multitasking gitu setelah saya mendengarkan cerita dari Mas Hans. Oh gitu. Oke. Kembali lagi, kan kita namanya konsultan, jadi kita akan menyesuaikan dari kebutuhan dari masing-masing klien. Jadi servisnya kita itu disesuaikan dengan
maunya klien tuh apa sih, butuhnya klien tuh apa sih. Jadi ya kita menawarkan mulai dari PR juga iya, kita bikin brand juga iya, kita juga handle ads management juga iya, kemudian juga kita handle tim marketingnya klien. Kita jadi kasih solusi. Kamu nih mestinya kayak gini. Kita membantu business owner untuk bikin strategi marketingnya. Jadi istilahnya memang kalau kita ngomong marketing itu kan luas. Sosial media, kemudian juga kita ngomongin tentang offline marketing, kemudian kita juga ngomongin tentang advertising, itu macam-macam, ataupun branding sendiri. Branding sama marketing sama advertising beda ya. Itu kita lakukan. Jadi memang A to Z. Istilahnya kita memang brand and marketing solution. Kayak gitu sih. Memang luas pekerjaannya. Menjawab ya, Sufil? Ya, menjawab Mas. Oke. Menantang. Menantang, oke. Siapa tahu nanti kalau misalkan mau magang, nanti tinggal kirim CV ya, nanti boleh. Boleh sih, bisa nih. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Hans dan juga Mas Yusufil. Alhamdulillah dapat kesempatan ya Mas Yusufil ya. Kapan lagi nih ya ditawarin langsung sama project manajernya Krea X loh ya. Baik, dengan berdemikian sudah tadi pertanyaannya sudah banyak banget Pak Hans ya. Saya rasa kalau misalnya diterusin ini juga nggak akan habis-habis pertanyaannya. Jadi kami cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Saya izin menyimpulkan Pak Hans dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hans. Jadi memang sebenarnya consumer behavior itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak Hans ya. Bagaimana kita hanya memetakan, bukan hanya ya, justru kita kemampuan kita untuk memetakan seperti apa sih behavior dari calon-calon target konsumen kita ini. Dan ketika kita memetakan, jangan lupa tadi yang disebut berkali-kali oleh Pak Hans dengan pendekatan alias PDKT, jurus PDKT-nya ya, dengan desire, fear, and anxiety. Jadi ketika ibaratnya itu kita sudah menemukan mutual understanding, kita sudah saling memahami gitu ya, menjadi satu kesatuan, nah kita baru bisa mendapatkan hatinya gitu ya. Pak Hans ya, kalau tadi analoginya kan tentang bagaimana menggait hati orang lain gitu. Nah, baik, teman-teman, dengan demikian berakhir sudah webinar kita pada malam hari ini, praktisi mengajar dengan tema Understanding Your Customer with Consumer Behavior. Terima kasih Pak Hans sekali lagi sudah banyak berbagi dengan kami. Terima kasih ya Pak Hans. Terima kasih Budia dan teman-teman. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman dan teman-teman dari Ilmu Komunikasi UPN. Thank you. Ya, semoga nggak kapok ya Pak Hans ya, main-main sama kita ya. Pasti dong, pasti nggak mungkin kapok dong. Siap, ditunggu pokoknya sesi selanjutnya dengan Pak Hans. Kalau tadi hometown Caca-Caca, besok akan ada drama baru lagi dibawain ke kelas sama Pak Hans ya. Baik, sebelum menutup kelas atau webinar pada malam hari ini, teman-teman dimohon untuk mengisi absensi yang linknya sudah dikirimkan oleh Bu Rati di kolom chat supaya ini kan mengganti pertemuan dari kelas perilaku konsumen ya teman-teman ya, jadi jangan sampai lupa absen. Dan nah sekarang waktunya untuk dokumentasi Pak Hans, biar kita tahu nih siapa aja yang masuk gitu ya, karena kadang-kadang yang ada di room 200 tiba-tiba absennya ada 1000 Pak Hans, kita bingung itu makhluk gaib dari mana gitu ya. Waduh, ini. Baik, boleh dinyalakan semuanya kameranya untuk teman-teman. Tuh, dibenerin dulu kerahnya, poninya gitu ya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama-sama. Waduh, nah saya takut saya kira mau meledak ini tadi ya. Dah ya, sudah siap ya. Akan saya pandu bersama-sama, dinyalakan dulu semuanya kameranya teman-teman. Udah siap ya. Ini ada 10 slide. Slide yang pertama dulu, senyum aja terus karena kita nggak tahu kita ada di slide yang sebelah mana ya. Sampai kering kalau bisa ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Lanjut, slide yang keempat. 1, 2, 3. Salah pencet, maaf. 1, 2, 3. Terus lanjut, slide yang kelima. Nah, slide yang ke-6 sekarang. Lanjut, slide yang ke-7. Slide yang ke-8.
Dan yang terakhir slide yang ke-9. Ternyata hanya ada 9 slide nih ya. Baik. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita pada malam hari ini, Pak Hans. Semoga ada kesempatan kita bertemu kembali. Kalau bisa luring ya, Pak Hans ya. Jadi nggak terbatas hanya di layar, Pak Hans. Bener, asik banget tuh pasti. Nah, Thank ya, you semuanya. terima kasih Pak Hans sekali lagi, dan juga saya ini ada yang bilang cepet banget Bu, nggak berasa. Minta tambah nih ya. Minta tambah-tambah terus sampai subuh ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Hans ketika kami panitia banyak kekurangan dalam mempersiapkan webinar kali ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya tutup pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hans sekali lagi, sehat selalu. Sampai bertemu. Dadah semuanya. Sarangheo, kasih sarangheo karena tadi hometown caca ya, sarangheo gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen.
Silakan live teman-teman. Hayo ditinggal kemana ini? Enggak apa-apa. Jangan panjang-panjang kesimpulannya, kan nggak lagi bikin jurnal. Mengisi absen, ngisi link absensi, Bu. Iya, nggak apa-apa, ditungguin kok sama Bu Ratih. Minim 200, Bu, 200 lembar. Jangan nyontek ya kesimpulannya. Diisi tadi sesuai apa yang didapat.